Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcel Ade Satria dengan NIM 2283 2042, semester 3 kelas B Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Di sini saya akan menyampaikan penerapan K3 di praktikum elektronika daya. Sebelumnya K3 itu singkatan dari Kesehatan Keselamatan Kerja. Dari awalnya kita harus memahami prinsip dasar dari K3, yaitu terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, secara garis besar prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Lalu yang kedua, prinsipnya adalah bahwa menjamin atas kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerja, di mana diterapkan juga bahwa jaminan tersebut mencakup perlindungan atas moral dan kesusilaan peserta, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai agama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, prinsip tanggung jawab pengusaha, di mana prinsip tersebut diatur dalam pasal 1602W Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Atasan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruang-ruang piranti atau perkakas-perkakas dalam mana dengan menyuruh melakukan pekerjaan. Jadi atasan dimaksud itu adalah asisten praktikum, juga kepala praktikum. Lalu juga pekerja yang dimaksud ini adalah para peserta praktikum. Lalu dalam K3 keselamatannya itu kecelakaan terdapat dari 3 faktor. Yang pertama faktor human, di mana yang berasal dari manusianya itu sendiri. Jadi faktor human juga mempengaruhi, bisa berasal dari umur, bisa psikologis, fisik, dan banyak macam lainnya yang tidak dapat memenuhi standar-standar untuk bekerja atau melakukan praktikum. Lalu faktor lingkungan, di mana lingkungan ini memiliki beberapa pengaruh, yaitu pengaruh utamanya berasal dari suhu dan kebisingan. Jadi ketika suhu panas dan bising, dimana akan merasa ketidaknyamanan pada saat melakukan praktikum atau kerja. Yang ketiga, faktor alat, dimana faktor alat yang berasal dari alat yang ada kerusakan pada alat yang digunakan. Jadi ketika alat itu digunakan, harus adanya pemeriksaan kembali dan pembetulan kembali. Jika alat itu rusak dan tidak dapat digunakan lagi, lebih baik melakukan penggantian peralatan. Juga pemeriksaan peralatan, lalu perawatan peralatan dilakukan pada saat sebulan sekali. APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, dan bahan infeksius. Yang digunakan dari praktikum ini meliputi APD pernapasan masker, di mana penggunaan masker lebih banyak digunakan pada kegiatan seperti medis, proses pengecatan, maupun pekerjaan yang lebih sering berinteraksi dengan bahan kimia. Ya, dalam praktikum ini menggunakan masker dikarenakan
Pada lab praktikum ini mengikuti protokol kesehatan, di mana yang sekarang ini maraknya pandemi COVID-19. Dan yang kedua ada APD pakaian, di mana APD jenis ini terdiri dari berbagai macam jenis untuk kesehatan guna melindungi ketenaga kesehatan dan paparan virus secara langsung. Pada pemadam kebakaran juga digunakan pelindung tubuh dari kobaran api. Jadi APD pakaian ini berfungsi untuk melindungi bagian badan, di mana itu bisa dari kebakaran, bisa dari ledakan. Maka dari itu APD pakaian ini disebut dengan nama wearpack. Lalu APD kaki dengan safety sauce, di mana merupakan hal yang wajib digunakan oleh pekerja untuk melindungi bagian kaki bawah dari barang-barang yang menusuk kaki ataupun barang-barang yang jatuh ke arah kaki. Terima kasih sudah menonton. Enjoy your lab, dan saya akan menunjukkan video tentang pakaian yang diwajibkan dan layak untuk mengikuti praktikum elektronika daya ini.